warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends, mungkin banyak ya dari Sipo Friends yang sering mengalami overthinking. Namun apakah overthinking ini merupakan hal yang biasa atau malah bisa menjadi musuh terbesar kita? Nah, untuk tahu jawabannya kita akan berbincang tentu saja dengan profesional, dengan narasumber yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan, tentunya dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Mas Ahmad Kurniawan, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat datang Mas, panggilannya apa nih? Mas Rizky, Mas Ahmad? Mas Rizky. Mas Rizky aja ya. Oke, selamat datang Mas Rizky di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semangat ya Mas ya untuk hari ini. Ya, bismillah ya. Bismillah ya. Oke, dan juga tentunya kami mengingatkan atau mengajak juga untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, overthinking membawa malapetaka ya. Bisa saja langsung telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp, chat di WhatsApp ya ke 0823 11981790. Oke, mungkin Sipo Friends sudah penasaran nih Mas Rizky ya, karena overthinking ini merupakan salah satu tema yang cukup menarik ya. Apalagi sudah banyak sekarang generasi milenial, generasi Gen Z juga ya Mas Rizky ya, yang sekarang dikit-dikit overthinking nih Mas Rizky ya. Tapi sebenarnya dari sudut pandang klinis gitu ya, psikologis, apa sih sebenarnya Mas definisi dari overthinking ini? Ya, kalau kita lihat ya overthinking, kalau berdasarkan pasien ini udah beragam banget ya datang ke psikolog klinis misalnya. Terus mereka datang dengan keluhan, saya itu OPT gitu. OPT. Apa itu OPT ya? Setelah ditelusuri ternyata OPT itu adalah singkatan dari overthinking itu sendiri begitu. Dan ada juga anak-anak sekarang itu sering memberikan singkatan-singkatan. Bilangnya, saya itu dok, biasanya mereka panggilnya dok ya, mentil kayak gitu. Keluhan saya itu kena mentil. Apa itu mentil ya? Apa tuh mentil? Ternyata mental illness ya ternyata ya. Kita lihat dengan banyaknya ragam ya, terutama anak-anak Gen Z sekarang ternyata banyak banget muncul kata-kata yang melalui singkatan-singkatan begitu. Nah, padahal bisa jadi ternyata overthinking yang biasa begitu. Belum sampai pada tahap yang berdampak cukup serius begitu. Nah, kalau kita lihat overthinking sendiri adalah suatu pola berpikir yang berlebihan, di mana seseorang itu biasanya mengkhawatirkan sesuatu begitu, serta menganalisis tanpa adanya solusi begitu. Mereka akan berfokus pada pikirannya, sehingga pada akhirnya berdampak negatif begitu. Oke, itu definisi dari Ya, overthinking betul. atau OVT ya, kalau kata Gen Z zaman sekarang ya Mas Betul. Rizky ya. Nah, itu definisinya. Tapi kalau dari fenomenanya Mas Rizky ya, yang Mas Rizky temui, mungkin klien Mas Rizky sebagai Mas Rizky psikolog klinis ya, Sipo Friends ya, itu sering nggak atau bagaimana nih fenomenanya sekarang? Apakah banyak nih yang datang nih klien nih terus keluhannya overthinking nih, OVT nih, atau seperti apa Mas Rizky fenomenanya sekarang? Iya, cukup banyak ya kalau datang ke psikolog, terutama di rumah sakit ya, dan juga biasanya ada online misalnya di Halodoc begitu. Banyak banget keluhan di awal itu mereka mengalami overthinking begitu, merasa berpikirnya berlebihan atau berpikir negatif, sehingga mereka berputar pada pikiran itu. Hal itulah yang membuat menjadi malapetaka. Kenapa bisa menjadi malapetaka? Karena mereka berputar pada lingkaran setan. Nah, lingkaran setan inilah yang mereka tidak bisa keluar dari proses dari pola pikir yang berlebihan itu, sehingga tidak ada solusi di sana. Nah, tentunya akan berdampak pada baik secara fisik maupun secara psikologis begitu. Oke, jadi berarti sekarang fenomenanya sudah semakin banyak ya Mas Rizky temui ya? Iya, betul. Nah, Keluhan datang nanti beragam, baik pun remaja, dewasa begitu ya. Keluhannya ya pasti di awalnya mereka misalnya berpikir negatif
yang berlebihan atau mereka memiliki kepribadian misalnya lebih perfeksionis kayak itu sehingga berdampak pada berpikir negatif itu sendiri. Oke, nah sebenarnya itu nih pertanyaan lanjutannya ya yang ingin saya tanyakan Mas Rizky. Biasanya memang yang berarti yang klien yang datang gitu ya beragam ya usianya ya. Beragam, Apakah betul. memang banyakan yang sekolah nih gitu? Atau kalau misalnya banyakan Gen Z sekarang kan sudah usia generasi pertama tuh 28 ya usianya ya. Itu kan sudah fase bekerja juga nih. Nah kalau ke Mas Rizky biasanya yang apakah yang bekerja nih banyakan karena memang stressful gitu ya setiap hari bekerja banyak tekanan atau juga anak-anak sekolah sekarang udah bisa nih akses ke misalnya salah satu platform gitu ya untuk konsultasi atau seperti apa Mas Rizky pengalamannya? Ya, kalau berdasarkan di lapangan kalau yang saya temui pasien-pasien saya itu cukup beragam. Namun yang paling banyak itu di usia remaja awal kayak gitu loh Mbak, dari usia 18 sampai 25 tahun. Nah itu mulai mereka datang dengan keluhan overthinkingnya begitu. Salah satunya tadi di awal, dok saya keluhannya OPT gitu ya. Mentil saya kena gitu, nggak taunya mental illness begitu ya. Nah itu banyakkan remaja ya, hal ini ya mungkin disebabkan karena memang proses pada perkembangannya mereka masih mencari jati diri sehingga emosinya kadang tidak stabil dan salah satunya juga prosesnya melalui berpikir negatif itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada perasaan dan juga perilaku begitu pada akhirnya. Oke, kalau misalnya remaja ke dewasa awal itu tadi ya sekitar 18 sampai 25 tahun gitu Mas Iya, Rizky ya. betul. Mungkin juga apakah banyak juga ya fenomenanya quarter life crisis kan ya Iya, usia-usia betul, seperti itu gitu betul. ya. Itu Jadi memang mereka, ada hubungannya nggak dengan overthinking ini? ya bisa jadi memang akarnya pada akhirnya overthinking itu karena memang baru lulus sekolah begitu ya, masih bingung mau cari pekerjaan atau mau lanjut sekolah dengan tuntutan-tuntutan. Nah, biasanya tentunya akan berpengaruh juga pada pola asuh dari orang tuanya. Mungkin bisa jadi misalnya dari orang tua yang menuntut anak begitu, namun anak belum siap untuk masuk ke dunia kerja atau masuk ke dunia pendidikan begitu, dunia pendidikan yang lebih tinggi begitu. Nah, itu yang biasanya menjadi pertentangan antara anak dan orang tua begitu. Jadi sebenarnya kalau yang klien atau saya bisa disebut klien atau pasien atau apa nih Mas Rizky biasanya? Biasanya sih kalau di rumah sakit pasien kayak gitu. Klien juga bisa. Oke, begitu. jadi biasanya yang ditangani itu bisa disebut klien atau pasien juga Iya, ya, betul. Mas Rizky ya. Jadi biasanya memang datang itu enggak hanya yang bekerja aja. Biasanya bekerja kan identik dengan banyaknya tekanan ya, beban kerja ya. gitu ya. Tapi sekarang malah banyak kan ke dewasa awal gitu ya, karena mungkin tadi ada faktor-faktor bingung tadi yang menentukan arah, apalagi ya indeks ekonomi ya Mas Rizky ya. Jadi Betul. bingung untuk menentukan arah ke depan seperti apa gitu ya. Betul. Dan terus juga ada hubungannya dengan pola asuh gitu Iya, ya. betul. Nah, apakah memang biasanya yang overthinking nih ya, memang pola asuhnya itu tipe yang mungkin banyakkan orang tua yang mengabaikan atau nggak peduli terhadap anak, atau apakah ada faktor-faktor lainnya nih Mas selain pola asuh? Pola asuh biasanya mungkin lebih menekankan orang tuanya agak otoriter, itu bisa juga. Ada beberapa kasus misalnya untuk memilih jurusan kadang. Nah itu orang tua memaksakan, misalnya anaknya harus menjadi dokter begitu. Padahal ternyata itu adalah kebutuhan orang tuanya, di mana dulu mungkin Nggak terpenuhi ya Mas? tidak terpenuhi. Ternyata orang tuanya tidak lulus di fakultas kedokteran dan akhirnya menuntut ke anak begitu. Nah, anak belum siap dan dia belum punya bukan passionnya dia di sana atau bakat serta minatnya bukan di sana begitu, sehingga dipaksakan. Nah, setelah dipaksakan tentunya nanti akan berdampak. Nah, berdampak di sini tentunya di masa-masa yang akan datang. Ada pasien saya yang saya tangani juga Mbak Alda, itu di semester 5 ternyata dia mau bunuh diri dan sudah fase depresi, masuk depresi. Dan pada akhirnya yaitu orang tuanya tetap mau memaksakan, terus saya bilang ini anak mau dipaksakan tapi yaitu bisa kehidupannya akan hancur begitu.
Ternyata itu ya kebutuhan orang tuanya yang belum terpenuhi di masa lalu begitu, sehingga ada paksaan, tuntutan begitu. Nah, pada akhirnya setelah dites minat bakat ternyata gitu ya, anaknya ternyata passionnya itu di desain kayak gitu, jauh banget. Terus saya coba kemarin kasih saran untuk D3 dulu, untuk passion design kayak gitu. Ternyata luar biasa dan dia cukup mampu dan memang di bidang dia di sana. Nah, kadang orang tua memaksakan itu dengan tuntutan-tuntutan kayak gitu. Padahal anak bukan passionnya di sana begitu. Itu sih. Oke, itu salah satunya ya, karena memang pola asuh atau orang tua juga mungkin tidak mendengarkan anaknya apa Iya, kebutuhan betul. anaknya, keinginan anaknya, Iya. itu juga bisa ya, Mas Rizky ya berarti ya. Tidak dengan apa ya, kan karena anak sekarang tuh ya nggak bisa ya dengan penuh tekanan gitu. Jadi apalagi anak-anak remaja ya, jadi kita mungkin lebih fokusnya seperti teman, berdiskusi begitu ya, menentukan untuk cari jalan tengahnya kayak gitu. Boleh, kita tuh boleh banget untuk mengarahkan, tapi tidak untuk memaksakan. Aduh, di Gitu. awal segmen udah ada quotes-quotes luar biasa nih dari Mas Rizky ya, Simple Friends ya. Nah, itu tadi terkait pola asuh ya Mas Iya. ya, mungkin itu awalnya, akar masalah awalnya dari situ akhirnya banyak anak juga yang overthinking Iya, ya. pada akhirnya overthinking ternyata ditelusuri. Oke, kayak gitu. nah tapi ada faktor-faktor lain nggak Mas selain pola asuh biasanya yang membuat overthinking nih? Apa tadi juga tergantung kepribadian orangnya masing-masing gitu, atau ada faktor-faktor lainnya biasanya yang Mas Rizky temui? Faktor lainnya yaitu misalnya karena misalnya dari pribadinya yang lebih sangat perfeksionis nih kayak gitu. Ketika atau dia memiliki kognitif yang cukup tinggi Mbak ya. Sehingga dia merasa harus sesuai kayak gitu. Kalau tidak sesuai itu membuat dia muncul overthinking tadi. Kalau tidak sesuai dengan harapan kayak gitu. Ketika harapan tidak sesuai dengan realita, nah itu akan timbul lagi masalah yang baru lagi gitu. Beda lagi ya Mas Rizky ya? Ya, begitu. Dari perfeksionis tadi muncul karena tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan realita, ya jadinya berdampak pada pemikiran yang berlebihan tadi atau mengalami distorsi kognitif atau pikiran negatif yang juga bisa berdampak pada perasaan dan juga berdampak pada perilaku. Karena sumbernya pada pikiran. Ketika muncul pikiran negatif, maka akan berdampak pada perasaan negatif juga. Dan ketika perasaan negatif juga akan berdampak pada perilaku yang negatif. Karena ketiganya saling berkaitan. Baik, Mas Rizky luar biasa. Nanti kita segmen selanjutnya kita akan bahas nih dampaknya apa gitu ya, tanda-tandanya apa ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati.
Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema overthinking membawa malapetaka. Dengan tentunya masih ada narasumber kita para profesional ya. Hari ini ada Mas Ahmad Rizky Kurniawan, SPSI, MPSI Psikolog, selaku tentunya psikolog dan juga anggota HIMSI Sumsel. Dan tentunya kami juga masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga yang malu-malu telepon nih bisa langsung WhatsApp ya ke nomor 0823 1198 1790 maksud kami ya. Dan tadi kita juga sudah berbincang ya Mas ya, di akhir segmen tadi Mas Rizky sudah mengatakan terkait dampak nih. Tapi sebelum dampak kita mungkin tanya dulu gitu ya. Boleh. Kan kalau misalnya overthinking itu bisa memikirkan hal-hal tertentu gitu ya Mas ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, yang biasanya di overthinking itu apa sih? Apakah hal-hal yang belum terjadi gitu ya, yang masih di masa depan gitu, atau memang hal-hal yang sudah pernah dilakukan gitu ya, atau masa lalu gitu, yang akhirnya membuat mereka tuh overthinking. Nah itu lebih kemana sih Mas? Ke masa lalu kah atau ke masa depan kah? Ya, jadi overthinking itu memang bisa terjadi keduanya, Mbak. Jadi bisa di masa lalu dan bisa menjadi masa yang akan datang. Hal ini terjadi tentu karena dia tidak here and now, tidak fokus pada kondisi saat ini dan di sini begitu ya. Dan nanti akan solusinya juga seperti itu ya nanti di belakang ya. Ya, kedua-duanya bisa terjadi, bisa di masa depan, bisa juga di masa lalu. Kalau di masa depan contohnya ketika orang itu berpikir bahwa contohnya kayak gini, saya berpikir bahwa masa depan saya buruk misalnya. Itu masa depan. Artinya dia di masa yang akan datang, namun belum tentu terjadi begitu. Dia sudah berpikir bahwa masa depan dia buruk. Atau ada juga yang seperti perfeksionis tadi, dia berpikir pokoknya ke depannya harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, kayak gitu, harus sesuai dengan harapan dia, kayak gitu. Kalau tidak sesuai harapan, maka dia muncul emosi, perasaan tadi dan perilaku yang berdampak baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, bisa juga dari masa lalu begitu. Masa lalu ini bisa juga contohnya kayak pasien yang remaja misalnya karena salah chat gitu ya. Pernah ada ya Mas ya? Ada. Salah chat atau misalnya salah salah kirim chat di grup gitu ya. Salah kirim pesan atau salah chat tadi ya. Ya itu yang membuat mereka berpikir yang berlebih kayak gitu, menjadi overthinking. Ini aku chat apa ya gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengatasi itu. Padahal mah kita biasa aja ya, kalau udah ya udahlah ya, udah terjadi gitu ya. Tapi ada beberapa pasien yang itu masih memikirkan dari pola pikir yang salah tadi kayak itu, sehingga muncul nggak bisa tidur, insomnia gitu ya, sulit tidur, terus menjadi kepala pusing misalnya kayak gitu ya. Karena kepikiran aku tadi bilang apa ya, aku tadi salah chat apa ya, kayak gitu. Nah itu bisa berdampak ke yang masa lalu ya. Ada juga karena misalnya yang paling ekstrim misalnya karena pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Sehingga dia beranggapan bahwa pengalaman yang di masa lalu itu akan berdampak di masa yang akan datang. Begitu. Itu bisa juga. Begitu. Nah itu yang bisa timbul karena faktor traumatis di masa lalu, itu bisa juga seperti itu. Oke, jadi semuanya mungkin ya Mas ya, tergantung tadi masalahnya apa, orangnya yang mana gitu ya. Tiap orang tuh beda case gitu ya, beda-beda ya. Tapi kalau yang misalnya salah chat tadi berarti memang pesannya itu hati-hati sebelum kirim ya Mas ya. Itu pesan dari saya sih pribadi ya. Oke, tapi bisa kalau memang sudah tadi mengganggu ya, walaupun salah kirim chat, mungkin beberapa orang itu biasa aja, tapi mungkin bagi dia kan luar biasa gitu ya. Itu berarti it's okay untuk datang ke profesional ya Mas Rizky ya? Iya, boleh banget kalau memang dirasa itu sudah mengganggu dalam
proses kehidupan sehari-hari ya tentu perlu bantuan secara profesional begitu. Tapi kalau masih bisa diatasi dengan diri sendiri kayak gitu, artinya mereka tidak perlu datang ke profesional begitu. Tapi ya itu nanti ketika datang ke profesional tetap ada yang tetap menentukan diagnosanya ya psikolog begitu. Nanti apakah hanya sekedar overthinking yang biasa atau kalau nanti untuk ringan, berat, sedangnya itu ya tentu akan ditentukan sama psikolog itu sendiri begitu, dan penanganannya tentu akan berbeda-beda begitu. Oke, berarti jangan self diagnose tadi Iya, ya Mas betul. Rizky ya. Gimana Banyak nih? itu, Mbak. Oh, banyak nih. Silakan nih kita dengerin gimana pengalaman dari Mas Rizky nih. Self diagnose ya. Wah, banyak banget, Mbak. Kadang misalnya saya depresi begitu ya. Atau dok saya itu bipolar begitu ya. Mereka sangat gimana ya saya bilangnya kayak seperti bangga begitu terhadap diagnosa yang mereka labeling kayak itu. Ternyata setelah saya tanya, memang siapa yang mendiagnosa? Psikolog atau psikiater? Saya tanya kayak gitu. Ternyata pas dijawab, itu mereka hanya tahu, oh saya itu melihat ciri-cirinya dari Google. Atau dari sekarang itu melihat AI ya sekarang. AI gitu ya, tayangan ini TikTok begitu kan. Nah itu, mereka akhirnya self-diagnose, oh saya bipolar. Padahal itu bisa jadi hanya misalnya bukan depresi, mungkin hanya bisa jadi stres biasa begitu. Karena kita untuk menentukan diagnosa itu tidak hanya secepat mungkin begitu ya, dalam sesi pertemuan pertama aja kadang kalau saya belum untuk menentukan diagnosa, jadi perlu asesmen lanjutan sehingga baru datanya yang kita dapatkan lebih banyak, lebih valid dan baru menentukan diagnosa dan penanganannya begitu. Bisa jadi di pertemuan kedua begitu lebih asesmennya lebih diperdalam lagi begitu. Nah kadang ya itu yang membuat banyak klien-klien yang datang, pasien yang datang sering mendiagnosa gitu, bipolar, depresi, apalagi ya traumatis begitu ya, padahal cuman pengalaman biasa, belum sampai traumatis begitu. Inner child-nya kena gitu. Inner child saya ini terganggu nih dok gitu, padahal bukan inner child gitu ya, padahal hanya cuman stres biasa, belum pada pengalaman traumatis yang secara mendalam gitu. Banyak sih. Banyak ya case-nya, berarti ya pesan tentunya untuk Sipofresh jangan self diagnose ya Mas Rizky ya. Tadi kalau misalnya untuk informasi-informasi awal ya nggak apa-apa gitu ya cari di Google, tapi untuk menentukan apakah itu gangguan atau tidak itu jangan ya Mas Rizky ya pesannya ya. Betul, karena ya kalau salah labeling ya self diagnose ya akan tentu berdampak ke tahap apa ya dari individu itu sendiri. Jadinya dia udah kepikiran kayak gitu, bisa berdampak psikologis secara mendalam. So, saya paranoid, saya schizophrenia kayak gitu ya. Ternyata hanya ke profesional ternyata hanya stres biasa begitu, akan sangat berbahaya ketika self diagnose. Dia akan meyakini kayak gitu, meyakini dirinya terhadap gangguan itu padahal belum tentu begitu. Oke, bisa jadi ini yang paling berbahayanya mungkin dia langsung ke misalnya ya Mas ya ke apotek beli obat yang berbahaya, itu juga bisa ya, bisa jadi dampak negatif juga ya ke depannya ya. Penggunaan obat-obatan yang berlebihan kayak gitu misalnya, oh saya karena saya sudah masuk stres, depresi, pokoknya saya coba cari gitu ya obat antidepresan gitu atau apa gitu kan. Itu kan pada akhirnya penyalahgunaan obat begitu, bukan malah menyembuhkan, malah menimbulkan masalah yang baru. Oke, hati-hati ya untuk Sipofresh dimanapun berada ya. Balik lagi kalau mengalami nggak enak di tubuh, di pikiran, di emosi ya Mas ya, mungkin bisa langsung saja ke profesional ya. Betul. Salah satunya ke Mas Rizky ini. Nah, saya mau tanya juga nih, kalau mau ke Mas Rizky konsultasi, mau tanya-tanya ya, apalagi tentang tema kita hari ini overthinking. Kalau mau langsung ketemu Mas Rizky itu praktek di mana sih Mas Rizky, bisa diberitahu nih Sipofresh dimanapun berada nih. Boleh Mbak, kalau saya itu kalau prakteknya saya punya tempat praktek sendiri kayak gitu. Nah teman-teman bisa lihat di Instagram itu ada rumah_psikolog Rizky atau RPR atau rumah psikolog Rizky. Namun ada juga yang saya juga berpraktek di rumah sakit. Teman-teman bisa datang gitu ya di rumah sakit YK Madira. Itu saya jadwal saya di Senin dan Kamis
dari pukul 9 sampai jam 12 siang. Dan kemudian saya praktek satu lagi di klinik tumbuh kembang, kayak gitu, di klinik tumbuh kembang anak, begitu, tempat Dr. Yudianita Kusuma, SPAK Konsultan MKes gitu ya. Oke Mas, kita nanti lanjutkan informasinya ya, tapi kita angkat dulu telepon iya, ada yang berikut telepon ini. ya. Halo, dengan siapa di mana? Silahkan Ibu, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore Mbak. Saya Bu Ruli di Pelaju Mbak. Ya silahkan Bu Ruli. Ya, makasih Mbak ya. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Ya, saya mau tanya Mas ya. Saya punya teman, dia punya anak angkat. Nah, sekarang dia dari kecil dibesarkan karena orang itu nggak punya anak. Sekarang udah kuliah, sudah semester 3. Nah, tapi itu anak kayaknya sekolah itu asal pergi aja dari rumah, yang penting kumpul sama teman, pergi sana, pergi sini. Tapi kalau minat belajar itu nggak ada. Padahal sekolah itu bukan pilihan orang tua, pilihan dia sendiri. Kayaknya untuk belajar itu malas. Tapi maunya kumpul-kumpul teman, nah ngobrol-ngobrol, HP kan, nah, makan-makan gitu, kesana kemari gitu. Kalau dikasih tugas itu kayak berat sekali dari sekolah. Orang tuanya nggak bisa maksa, karena seperti kata Mas tadi, anak yang dipaksakan itu kan kurang baik kan. Jadi biar gitu. Tapi sekarang orang tuanya itu merasa sampai kapan ya anak begini. Nah jadi harus bagaimana menyikapi kalau ketemu anak yang seperti ini. Sudah semester 3, sampai kapan orang tua dan bagaimana nasibnya ke depan jadi seorang ibu, ya. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya maaf sebentar sedikit. Waktu itu juga pernah dibawa ke psikolog, seperti kata Mas tadi, jangan dipaksa, diarahkan. Jadi diarahkan aja dari waktu dia TK SD kan. Nah, jadi orang tuanya nggak mau maksa kan. Tapi anaknya kayak gitu, hanya jajan, makan, jalan, tidur, restoran, gitu lah, ngobrol-ngobrol, HP. Kalau minat belajar tuh kayaknya nggak ada. Nggak tahu mau kemana, sampai kapan. Apalagi seorang ibu nantinya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya ya. Namun sebelum kita menjawab, kita ada jeda pariwara berikut ini ya. Nanti kita akan jawab. Jangan kemana-mana. Sipofres tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Salah tuh ngapo sedihnya? Aku nih buntu. Ketalang betutu ke rumah Cek Gaya. Cakap. Walaupun buntu tetap gaya.
terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema overthinking membawa malapetaka bersama narasumber kita, Mas Ahmad Rizky Kurniawan, SPSI, MPSI, psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mas, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Bu Ruli tadi di segmen sebelumnya nih. Saya rangkum dulu ya. Jadi ada anak kuliah gitu Mas ya. Tapi kuliahnya itu ternyata tuh malah nggak niat belajar gitu. Jadi banyak kan pergi nongkrong sana sini sama temannya gitu. Sudah pernah ke psikolog gitu ya, katanya ya tadi ya tergantung minat anaknya aja dibiarkan gitu ya. Akhirnya orang tua juga menyanggupi hal tersebut gitu. Nah, tapi sekarang sudah semester 3 dan gitu Mas katanya gitu ya. Pergi terus, nongkrong terus. Nah, bagaimana nih orang tua harus menyikapinya? Silakan Mas Rizky. Ya, tentunya kalau semester 3 ya masih tahap ini ya, dewasa awal atau remaja awal begitu ya. Jadi kadang rawan tuh di semester 3, 4, 5 gitu ya. Karena bisa jadi terjadi bosan gitu. Jadi yang pertama orang tua harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa sehingga anak minat belajarnya menurun. Kita lihat di semester 1 apakah minat belajarnya tinggi begitu ya atau memang dari awal begitu. Jadi kita harus cari tahu dulu kalau dia dari awal udah nggak minat, bisa jadi dia minatnya bukan ke area sana begitu. Bisa jadi apa karena misalnya pilihan orang tua kuliahnya atau bukan kemauan dari dia sendiri begitu. Tapi kalau memang dia di awal dia sangat antusias begitu ya, ternyata di semester 3 dia mengalami problem begitu sehingga dia mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Coba cari tahu dulu apa penyebabnya, pemicunya. Bisa jadi misalnya ada nggak dia masalah begitu dalam proses belajarnya gitu, belajar di kelasnya atau dia punya masalah dengan dosennya sehingga dia lari dari situasi masalah itu sehingga dia menghindari dosen itu begitu ya. Nah, itu bisa juga berdampak. Jadi cari tahu dulu penyebabnya apa begitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua ya di usia remaja awal, dewasa awal ya tentu kita sebagai orang tua itu bentuknya bukan sebagai orang tua, saya orang tua yang paling tinggi, anak di bawah saya begitu ya. Tapi kita bagaimana menerapkan pola asuh yang demokratis begitu ya. Walaupun tetap ada sisi-sisi untuk tegasnya, tegas tuh boleh begitu ya. Tetap ada itu pola asuh yang demokratis. Jadi kita ajak dulu bicara nih dari hati ke hati gitu. Apalagi anak laki-laki nih misalnya dia anak laki-laki. Anak laki-laki itu ya ada maksudnya tidak bisa kalau kita memberi masukan itu langsung tatap matanya gitu. Nah, ada kita tekniknya mungkin setelah makan begitu ya, atau setelah dia dalam keadaan happy terus kita di sampingnya kita ngobrol dari hati ke hati gitu. Bicara, kenapa kakak akhir-akhir ini tidak masuk kelas begitu. Ada apa begitu. Ada yang bisa ayah bantu begitu. Jadi kita lebih memahami dulu, siapa tahu memang terjadi masalah di sana. Siapa tahu ada masalah di lingkungan tempat belajarnya, di perkuliahannya begitu. Sehingga kita cari tahu dulu penyebabnya, bicara dari hati ke hati begitu ya. Tinggal kasih arahan, mau sampai kapan, mau seperti ini kayak gitu. Kasih edukasi juga gitu. Jadi kalau dunia pendidikan sekarang sudah cukup luas begitu. Pekerjaan pun kita harus butuh ijazah begitu. Kalau SMA ya mungkin akan bisa kerja mungkin namun batasan-batasannya masih rendah, masih sulit begitu. Sehingga kalau kakak misalnya ingin lanjut kuliah itu peluang kerjanya mungkin jauh lebih luas, lebih mudah begitu. Dengan perkembangan zaman yang maju sekarang, kita jangan sampai tertinggal. Begitu. Tapi kembali lagi ke kakak, seperti apa begitu. Karena hidup itu adalah pilihan.
Ketika kita memilih jalannya, tentu ada konsekuensinya. Nah, tinggal kakak pilih. Kalau kakak mau pilih jalannya seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau kakak seperti ini mau stop belajar, ya udah, pasti ada konsekuensinya juga, ada plus minusnya juga. Tinggal kakak pilih sekarang. Tugas bapak, tugas ayah, tugas ibu misalnya, hanya mengarahkan. Jangan sampai penyesalan di akhir. Nah, begitu ngomong dari hati ke hati. Jangan, kamu tuh nggak boleh gini. Jangan dihakimi. Jadi kita bahasa sekarang jadikan bestie gitu ya mungkin ya. Jadikan bestie, jadi seperti teman kayak gitu. Jangan orang tua segala-galanya. Pokoknya orang tua itu adalah orang yang tertinggi, harus mematuhi aturan dari orang tua gitu. Jadi kita ambil dulu hatinya. Penuhi tangki cintanya, baru kasih masukan dan saran. Kasih dampak-dampaknya seperti apa, bayangannya seperti apa. Wah, dulu bapak juga pernah kok dalam situasi seperti kamu, kayak gitu. Dulu waktu kuliah apalagi ya di semester 3, semester 5 gitu ya, rawan banget ya, bosan gitu, atau merasa sulit. Mata kuliahnya mungkin tambah naik semester, tambah sulit begitu ya. Tapi bukan berarti ketika ada kesulitan saya menghindar, bapak menghindar dari masalah, justru bapak hadapi masalah itu gitu. Itulah namanya resiliensi, daya lentingnya kan begitu. Jadi dia mampu ketika dihadapkan suatu persoalan, dia mampu untuk mengatasi masalah itu. Tentu setiap perjalanan dalam hidup pasti ada kesulitannya gitu ya, seperti roller coaster, naik turun, bukan berarti kita mau berhenti. Tapi kita hadapi satu, begitu kita selesaikan. Gitu. Kalaupun kakak ada kesulitan nantinya, coba deh cerita begitu. Mungkin ayah bisa bantu. Apa yang bisa ayah bantu? Nah, kayak gitu. Oke, luar biasa nih. Panjang nih ya jawabannya ya. Dikasih contoh konkretnya seperti apa gitu ya untuk cara berkomunikasi dengan anak. Apalagi anaknya sekarang udah lumayan dewasa awal gitu ya, Mas Rizky ya. Sudah beranjak dewasa gitu. Oke, luar biasa, semoga menjawab ya Bu Ruli ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung telepon lagi ya, silakan. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Oke, tadi kita konfirmasi dulu ya Mas Rizky ya. Tadi prakteknya tadi di ada praktek sendiri gitu ya. Boleh dijelaskan lagi nih Mas Rizky ya, tadi kita kepotong gitu ya. Silakan Mas Rizky. Praktek sendiri di Rumah Psikolog Rizky atau RPR. Kalau di Instagramnya itu ada rumah_psikolog Rizky. Oke, bisa di searching langsung ya Sipofriends ya. Ada oke, ya. silakan Diikuti gitu ya. Di follow ya. Di follow gitu ya. Kemudian di rumah sakit juga begitu. Saya prakteknya Senin dan Kamis di Rumah Sakit Umum YK Madira Palembang. Itu ada di Jalan Sudirman begitu. Saya prakteknya di hari Senin dan Kamis ya, pukul 9 sampai di jam 12. Dan kemudian kalau pasien-pasien anak nih, saya juga praktek di klinik tumbuh kembang begitu. Ada namanya klinik Love to Grow atau punyanya Dr. Yudianita Kesuma SPAK. Beliau merupakan konsultan tumbuh kembang anak begitu. Di mana di sana punya praktek tumbuh kembang begitu. Jadi tidak hanya psikolog begitu. Jadi ada dokter anak begitu ya. Screening tumbuh kembang, ada juga gizi, ada terapis ya, ada banyak terapisnya. Misalnya dia mengalami speed delay, ada terapis wicara begitu ya. Ada terapis perilaku juga begitu, misalnya dia berkaitan dengan masalah emosi atau berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus begitu. Ada juga terapi sensori integrasi, jadi banyak sih. Baik. Begitu. Jadi tinggal pilih aja ya, Sipofriends ya, mau langsung ke pribadi, klinik pribadinya, ke rumah sakit bisa, ke klinik tumbuh kembang juga bisa nih. Tapi tadi follow dulu kali ya Instagramnya klinik pribadi tadi. Yang itu yang utama ya kayaknya. Oke, utama. Bisa langsung ada WA-nya di situ ya, Mas Boleh Rizky, ya, ada adminnya di sana, tinggal diklik aja. Oke, tinggal follow dulu tapi habis itu di WA ya, Mas Rizky ya, buat janji dulu ya. Oke, Mas Rizky, kita lanjut lagi ya. Tapi lupa gitu ya, ini sudah bahas kemana gitu. Nah, mungkin kita sekarang bertanya terkait dengan tanda-tanda. Nah, cara mengenalinya biasanya kan kita lihat tanda-tandanya nih Mas ya, tanda-tanda overthinking itu seperti apa. Nah, kalau tanda-tandanya secara mungkin banyak ya, ada dari fisik bisa ya, bisa. Emosi ataupun psikologis, itu seperti apa nih Mas tanda-tandanya? Kalau secara fisik misalnya Mbak ya, muncul reaksi fisik.
Muncul reaksi fisik ini seperti misalnya sakit kepala atau pusing. Muncul mual kayak gitu. Muncul mual. Terus jantung berdebar, deg-degan gitu ya bahasa kita. Keringat dingin ya. Tangan tremor, gemetar gitu ya. Ternyata kadang pas dikonsultasikan dengan dokter, misalnya dengan dokter umum atau dokter penyakit dalam, tidak ada penyakit yang serius. Artinya apa? Dia tidak punya keluhan secara fisik, maksudnya keluhan secara fisiknya ya. Ternyata keluhannya lebih ke secara psikologis. Bisa jadi itu dia mengalami psikosomatis, sehingga perlu penanganan secara psikologisnya. Nah itu bisa muncul reaksi fisiknya, jika itu sudah berlebihan. Tapi kalau dia memang masih bisa diatasi kayak gitu ya, hanya sekedar mungkin deg-degannya sesekali aja begitu ya, atau pusingnya hilang, cepat hilang. Tapi kalau dia berkepanjangan dan sudah menjadi berlebihan, nah itu yang bisa berdampak secara psikologis yang cukup mendalam. Tapi bisa dilihat dari ciri-ciri secara fisik tadi begitu. Itu sih dari secara fisik. Kemudian kalau dari secara emosi, yaitu biasanya emosinya menjadi tidak stabil. Bisa jadi misalnya karena overthinking yang berlebihan muncul emosi sedih, sehingga nangis yang berkepanjangan. Kalau nangisnya sesekali ya nggak masalah ya, tapi ini sedihnya berkepanjangan. Nah itu bisa larinya ke depresi nantinya, tapi jangan diagnos juga ya. Itu maksud saya ciri-cirinya secara emosi mood swing gitu, nggak stabil ya, kadang sedih, kadang bahagia gitu, bisa dengan perubahan emosi yang dengan perubahan emosi yang cukup drastis maksud saya. Itu bisa, atau marah karena overthinking yang berlebihan, marah yang meledak-ledak, itu bisa juga terjadi. Kemarahan yang meledak-ledak misalnya sampai menghancurkan barang begitu, atau karena dia marah namun tertahan. Nah ini juga akan berpengaruh. Jadi dia masuk ke alam bawah sadarnya, banyak menahan. Suatu saat akan meledak di sana. Itu secara emosi. Bisa muncul sedih, marah begitu ya, dan lain-lain. Dan juga ciri-cirinya bisa ke sosial ya. Misalnya yang tadi ya Mbak ya, yang saat orang bekerja begitu ya, atau saat dengan teman ya, teman sebayanya gitu. Dia menarik diri gitu, tidak mau bertemu dengan orang, atau dia menjadi kurang percaya diri, nggak pede, gitu, nggak pede, nggak ketemu orang, akhirnya kurang percaya diri, nggak mau ketemu. Nah itu bisa ciri-ciri secara sosialnya. Jadi bisa muncul baik fisik, sosial maupun emosional, yang nantinya akan berdampak secara psikologis begitu. Oke, nanti kita akan bahas dampaknya apa saja nih Psikopanes ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Kan hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah.
buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini mengangkat tema overthinking membawa malapetaka bersama narasumber Mas Ahmad Rizky Kurniawan, SPSI, MPSI, psikolog tentunya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Dan juga kami masih mengingatkan yang masih ingin bertanya, ia bisa langsung telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 179. Baiklah Mas, kita lanjutkan lagi ya, tadi tanda-tandanya udah ya, secara fisik, emosi, ke sosial juga bisa, dan dampaknya seperti apa nih? Apakah ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjang kah, atau apakah ada gangguan yang akhirnya timbul, atau seperti apa Mas Rizky? Ya, kalau berkaitan dengan dampak ya mungkin kalau overthinking biasa yang normal ya masih bisa diatasi, mungkin tidak begitu terdampak ya. Tapi kalau dia yang sudah berlebihan begitu ya, seperti saya bilang di awal, karena overthinking itu bisa masuk dalam lingkaran setan begitu ya, yang tentunya akan membawa malapetaka begitu. Dia fokus dengan pikirannya sehingga dia merasa sulit dan tidak ada solusi begitu ya terhadap pikiran tersebut, ya tentu akan berdampak begitu. Nah, berdampak di sini pastinya berdampak secara psikologis begitu. Bisa juga sih dampaknya secara fisik ya. Contohnya yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin muncul mual, muntah, itu dampak secara fisiknya begitu ya, pusing ya, keringat dingin, itu dampaknya juga bisa berdampak ke sana. Tapi tentunya kalau secara psikologis bisa berdampak memiliki gangguan begitu ya, sampai pada disorder begitu, misalnya berdampak misalnya pada diagnosanya anxiety disorder begitu ya, atau serangan panik begitu. Nah, itu bisa juga karena memang ada beberapa klien pasien yang ternyata berawal keluhannya overthinking, akar masalahnya overthinking, yaitu bisa ternyata bisa menimbulkan serangan panik begitu ya, atau panic attack tadi begitu. Tentunya akan berdampak pada secara psikologisnya begitu, serangan panik, anxiety disorder, atau bisa mengalami depresi begitu, dan banyak lagi lainnya, tergantung dari permasalahannya seperti apa begitu. Oke, dampaknya tadi ya berarti bisa menjadi gangguan psikologis atau gangguan mental lainnya, tapi paling sering 3 itu ya Mas ya. Dampaknya ya ke kecemasan tadi, ke gangguan keserangan panik, sama panik, ke depresinya itu gitu ya. Kecemasan sosial juga bisa. Misalnya akhirnya dia tidak mau bertemu dengan orang, ketakutan, kayak gitu, bisa juga. Oke, jadi sebenarnya jangan disepelekan tadi ya overthinking ya, dilihat dulu kalau misalnya memang tadi berulang-ulang kali gitu ya mengganggu keseharian, ya benar ya Mas Rizky ya, itu lebih baik langsung ke ahlinya atau profesional, benar ya? Betul. Oke nih Mas, tapi kalau solusinya, bisa nggak nih solusinya misalnya kita praktekkan di rumah nih? Kalau untuk overthinking itu, atau memang tadi apakah memang harus ke psikolog dulu gitu ya, profesional dulu baru dikasih solusinya seperti apa? Ya, kalau dia ringan tentu masih bisa, misalnya atau dia datang untuk 1 kali konsultasi, misalnya dia konseling nih Mbak ya, bahasanya konseling begitu. Terus kita kasih PR-PR di rumah, mereka menerapkan PR-nya begitu, itu tentu bisa diterapkan di rumah. Namun memang kadang kalau memang masalahnya sudah cukup berat begitu, maka perlu sesi-sesi terapi begitu. Nah, kalau yang seperti di rumah mungkin hanya overthinking yang biasa, ya bisa kita terapkan. Contohnya kita mengelola pikiran begitu Mbak. Seperti saya bilang tadi ya, bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berkaitan. Ketika ada pikiran negatif,
pasti akan berdampak pada perasaan negatif dan juga muncul perilaku negatif karena ketiganya saling berkaitan. Tapi sumbernya pada apa? Pada pikiran kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita mengelola pikiran itu? Misalnya saya berpikir bahwa masa depan saya buruk. Katakan pada diri sendiri, apa buktinya? Ada bukti nggak bahwa pikirannya negatif begitu? Ada bukti nggak bahwa itu akan terjadi? Itu kan dia berpikir di masa yang akan datang kan? Tapi itu belum tentu terjadi begitu ya. Bisa iya, bisa enggak, tapi itu belum tentu terjadi. Artinya itu hanya pikiran saja. Nah, kemudian teman-teman di rumah juga bisa menerapkan misalnya melalui relaksasi pernapasan begitu ya. Setelah mengidentifikasi mengelola pikiran tadi, kita mengelola perasaan, mengelola pernapasan maksud saya dengan teknik biasanya 4-7-8 Mbak, kayak gitu. Jadi tarik napas 4 detik, tahan, dihitung ya, hitungan dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus hembuskan napas di mulut perlahan begitu. Nah itu untuk menenangkan pikiran begitu ya, perasaan melalui relaksasi pernapasan tadi atau dengan cara grounding begitu ya. Karena orang-orang yang overthinking ini kan dia nggak here and now ya. Jadi dia nggak fokus di sini dan saat ini. Jadi dia fokusnya di masa yang akan datang dan atau dia fokusnya di masa lalu begitu. Sehingga dia tidak here and now. Nah, teknik grounding ini bisa dilakukan di rumah. Contohnya dengan apa yang dia lihat biar dia fokus apa yang dia lihat. Misalnya, oh, yang saya lihat adalah misalnya tumbuhan begitu. Warnanya apa? Warnanya hijau melalui secara visual begitu. Terus apa yang dia dengar? Oh, suara burung misalnya berkicau. Itu melalui auditory begitu. Terus melalui indera ya. Indera lihat, dengar, terus rasa ya. Apa yang dia rasakan kayak gitu. Dia fokus. Misalnya dia jalan tuh sambil jalan jogging pagi misalnya jalan santai. Apa yang dia rasakan? Ada batu misalnya. Ada rumput begitu dia berjalan, oh teksturnya kasar. Jadi dia tidak fokus pada pikirannya, tapi dia fokus dengan kondisinya yang saat ini melalui panca indera tadi, melalui teknik grounding kayak gitu, melalui panca indera mata, melihat, dengar, rasa gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Atau bisa juga journaling nih, biasanya PR pasien saya suruh untuk journaling gitu ya, pikiran negatifnya apa, terus solusinya apa begitu. Dengan menyangkal pikiran negatif tadi begitu, itu bisa juga dilakukan di sana. Namun kalau dia sudah cukup berat, nanti psikolog akan menyarankan sesi-sesi begitu untuk terapinya begitu. Biasanya terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau kalau saya tambahkan selain CBT, saya tambahkan untuk hipnoterapi klinisnya begitu. Itu bisa juga diterapkan di sana. Jadi tergantung juga pada kondisi klien begitu atau pasiennya. Kadang ada klien yang tidak bisa dengan satu metode, ada juga klien yang harus butuh metode-metode lainnya. Tentunya akan ada PR-PR-nya dan nanti kita evaluasi lagi misalnya per 2 minggu begitu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, tadi balik lagi jadi ya psikoprensnya benar ya Mas Rizky ya, bahwa kalau misalnya memang overthinkingnya masih batas normal ya. gitu ya, berarti dalam satu kali sesi konseling itu udah bisa betul. dilepaskan gitu ya, jadiin PR aja gitu ya. Tadi bisa PR-PR-nya tadi ya bisa dengan pernafasan, bisa dengan grounding, journaling pun sekarang bisa gitu ya. Betul. Tapi kalau memang sudah batasnya agak parah yang sudah didiagnos oleh psikolog tentunya ya. Tadi ada terapi-terapi khusus benar ya. Tadi kalau Mas Rizky tadi ada CBT atau juga ada hipnoterapinya gitu benar ya Mas. Tapi sekarang itu susahnya kita itu untuk meng-switch pikiran negatif itu nih Mas. Nah, sekalian mungkin bagaimana secara kesimpulan Mas Rizky ya, karena kita sudah di akhir sesi nih Mas, bisa merangkum nggak pertanyaan terakhir saya dan juga pesan-pesan terakhir dari Mas Rizky, silakan Mas. Pesan-pesan terakhir dari saya sih kuncinya ada pada pikiran. Ketika pikiran itu akan mengendalikan diri kita, maka tentu akan berdampak ke semua lininya. Artinya dia fokus pada kondisi pada pikirannya saja, sehingga ya akan berdampak secara psikologisnya begitu. Kuncinya pada pikiran. Ketika kita punya pikiran yang positif, kita bisa mengendalikan pikiran itu,
diri kita sebagai pengendalinya, maka yang lain-lainnya akan mengikutin juga, karena tadi kuncinya adalah pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berkaitan. Ketika kita muncul pikiran yang positif, pasti akan berdampak pada perasaan positif, dan tentu akan berdampak pada perilaku yang positif juga. Artinya apa? Kuncinya pada pikiran itu sendiri, bagaimana cara kita mengelola dan mengendalikan pikiran kita itu sendiri, begitu. Oke, luar biasa Mas Rizky ya. Terima kasih untuk tadi ya jawaban-jawabannya. Tadi juga ada Bu Ruli yang sudah juga menelpon untuk bertanya. Terima kasih juga untuk Mas Rizky atas jawaban-jawaban pertanyaan saya tadi ya Mas Rizky ya. Semoga tadi perbincangan kita bisa bermanfaat tentunya untuk Sipop Friends dimanapun berada. Tapi tadi bisa dikit nggak Mas, kalau misalnya kita untuk men-switch pikiran negatif tadi, berarti dengan bisa juga dengan PR-PR tadi gitu ya? Iya, kita tenang dulu. Kalau kita pikirannya dalam kondisi nggak tenang, misalnya kita ambil jeda dulu nih misalnya. Oh lagi berdiri nih, coba kita ambil duduk sebentar sejenak, ambil air putih gitu ya, terus kita relaksasi, atur pernapasan, tarik napas, tahan, hembuskan. Kalau kita dalam kondisi dalam keadaan tenang, nah baru kita nih men-switch pikiran kita. Ini pikiran negatif, hanya pikiran saja atau memang bisa ke lainnya begitu. Kalau kita udah punya pikiran tenang, pasti untuk men-switch pikiran itu bisa gitu. Jadi kita ambil jeda dulu, istirahat dulu, ambil sejenak, fokus begitu ya. Baru kita switch pikirannya dari negatif ke positif. Oke, luar biasa sekali Mas Rizky. Terima kasih sekali lagi atas perbincangan kita hari ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat untuk Sipop Friends dimanapun berada. Dan jangan kapok-kapok ya Mas ya ke sini ya. Ini dua kali, semoga 3 kali, 4 kali bisa ke sini lagi. Terima kasih Mas Rizky. Dan Sipop Friends ya, kalau quotes dari saya ya, kebahagiaan tidak hidup di masa lalu yang berputar-putar ataupun di masa depan yang kita khawatirkan. Kebahagiaan hidup di nafas yang kita hirup saat ini. So, here and now. Ya, saya Rifda Alda Ufaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.